Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa auhallahu ila Musa alaihi salam, dan telah mewahyukan Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ya Musa kun qattairil wahdani, gitu ya, benar ya, yaqulu min ru'usil asyjari wa yashrabu minal ma'il farahi, fa idza jannahul lailu awa ila kahfin minal kuhufi istinasan bi wastihashan mimman asani. Ya Musa, kata Allah dengan firman-Nya, duhai Musa, kun kattairil wahdani, jadilah engkau seperti burung yang terbang sendirian. Ya, wahdan, ya, seperti burung yang terbang sendirian. Yaqulu min ru'usil asyjar, yang burung itu makan dari pucuk-pucuknya pohon. Ya, ru'us, pucuk, bagian ujung-ujungnya pohon, gitu. Wa yashrabu minal ma'il farah, dan minum dia, yakni burung itu, daripada air-air yang menyejukkan. Terbang aja itu burung ya, makan dari ranting-ranting pohon, dari pucuk-pucuk pohon, minum dari air-air yang menyegarkan burung. Maka dikatakan burung itu makhluk Allah yang tinggi tawakalnya, ya, tinggi tawakalnya. Dia pagi keluar daripada kalau sangkar kan yang di rumah sangkar ya, sarangnya ya, sarangnya. Ya, dia terbang dari sarangnya ya, dalam keadaan perut yang kosong. Dia nggak bawa perbekalan apa-apa, terbang aja udah, gitu ya, terbang dengan segala ikhtiar dan tawakalnya. Ikhtiarnya apa? Terbang aja, ya, tanpa punya bekal, nggak bawa apa-apa, gitu. Nanti dia makan dari pucuk-pucuk pohon, ya, diminum dari air-air yang farah, yang menyegarkan. Di mana aja dapatnya, gitu. Maka nanti wayaruh, dia balik lagi tuh ke rumahnya bitonan, dalam keadaan perut yang kenyang, sedapatnya. Dan burung nggak bawa nggak bawa bekal buat besok kali ya, biar sekalian lah buat besok nggak terbang lagi gitu, enggak. Cuman sekedar biton nih, perutnya kenyang aja udah. Segitu, besok pagi jalan lagi, keluar lagi, gitu. Itu makanya kata burung tuh makhluk Allah yang penuh tawakalnya tinggi gitu. Ya, makanya kita orang nggak boleh gitu ya. Ikhtiarnya sekedar, tawakalnya tinggi. Mau jalan kemana juga nggak tahu urusan, nanti jalannya keluar rumah dah, gitu. Ya, keluar aja dah. Ya. Tahu tuh pulang kenyang ya, gitu ya, pulang kenyang, tahu ngopinya di mana. Tapi ya itu begitu, karena burung gitu, karena tinggi tawakalnya Allah Taala, dia yakin masa ya Allah nggak kasih rezeki. Ya, kucing makannya apa dia? Ikan.
Ikan di mana adanya? Di air. Padahal kucing sama air demen apa takut? Takut air, tapi makannya dia ada di air. Makan aja kucing gitu. Ya, kucing makan aja gitu. Ya, cicak nemplok di tembok, empannya apa deh? Nyamuk. Nyamuk nemplok apa terbang? Terbang, kagak jalan, kagak melata. Tapi makan itu cicak gitu. Ya, ternyata urusan bab-bab rezeki itu emang udah diatur sama Allah Ta'ala. Kucing mancing nggak bisa, sama air takut, sama ikan makan aja. Cicak terbang kagak bisa, ya. Empan yang terbang nyamuk makan aja, gitu. Kita manusia mancing bisa, nepok bisa, ya, nyangget bisa, apa juga bisa, masih ragu aja sama Tuhan, begitu. Kenapa kita begitu? Ya, kenapa kita? Kucing yang nggak bisa mancing makan ikan tenang aja dia, ya. Cicak makin banyak makin punah. Mungkin banyak cicak, bahkan umpannya nyamuk. Ada nggak orang sengaja ngempanin cicak? Ya, ambil nyamuk kasihin sopin cicak itu ada nggak? Agak ada. Tapi Allah anterin tuh cicak yang terbang-terbang tuh deketin nyamuk, deketin nyamuk yang terbang, deketin cicak, ambil juga. Iya, gitu. Kita pikir yang bahasanya mancing bisa, nyerok bisa, nyangget bisa, kerja bisa, negosiasi bisa. Kadang nipu masih bisa gitu, gitu. Masih juga ragu sama Tuhan. Kenapa gitu? Itu manusia ya. Jadi mesti banyak belajar burung. Hamba Allah, makhluk Allah yang lain, yang justru kita anggap mereka sepele, ternyata keyakinan mereka lebih tinggi dari kita sama Allah Ta'ala, ya. Fa'idha jannahul lailu, maka apabila, ya, menutupi malam kepadanya, datang malam, ya, datang malam, awa ila kahfin minal kuhufi, maka berlindung burung itu kepada suatu goa daripada goa-goa yang ada. Kalau di malam tuh burung masuk ke goa, ya. Apa ada sarang di situ? Ngapain ke goa? Istinasan bi, ya, sebagai rasa penjinakan diri, ya, penenangan diri bi kepada aku, kata Allah Ta'ala. Itu burung nangin diri ke aku, ya, itu burung menjinakkan dirinya kepada aku, kata Allah Ta'ala, begitu. Wastihasyan mimman asani, dan dia berdiam dalam goa itu sebagai bentuk peresahan diri burung itu an asani, daripada orang yang durhaka kepadaku. Ngindarin orang-orang yang pada durhaka sama Allah, bikin penenangan diri sama Allah tuh burung. Makanya kalau datang malam masuk goa, udah burung masuk goa, ya. Nanti pagi-pagi besok terbang lagi, lihat lagi, ya, perutnya kosong dah, ya, ntar pulang kenyang lagi, besok begitu lagi, pulang kenyang lagi, keluar pagi lagi kenyang lagi, begitu aja deh. Tapi nggak pernah kelaparan. Makanya burung kalau disangkar tuh, di rumah kita disangkar tuh, itu burung dia nyari cara gimana caranya biar bisa keluar dari sangkar. Karena burung nggak betah dalam sangkar. Kenapa? Karena tabiat burung itu ya begitu, keluar pagi, nanti pulang sore malam dalam keadaan perut yang kenyang, nggak disangkar. Makanya orang kalau melihara burung belum sangkar, nggak dimpanin, dosanya gede tuh, ya, dosanya gede. Dolim. Karena burung tabiatnya gitu, dia bakal cari-cari celah tuh, ada sangkar longgar dikit emang dia keluar tuh burung, ya. Makanya dikatakan kalau orang munafik tuh, ya, al munafiku fil masjid, orang munafik dalam masjid itu katairi fil qafas, katanya. Orang munafik dalam masjid itu kayak burung dalam sangkar, nggak tenang, bawaannya mau buru-buru keluar aja, gitu. Kalau orang mukmin dalam masjid, ya, al mukminu fil masjid itu kasamak fil ma, seperti air, seperti ikan dalam air. Betah nggak ikan dalam air? Betah, ya. Ikan di air betah. Kalau ikan yang nggak betah di air, ikan puyeng, ikan puyeng lompat keluar gitu. Kalau yang benar tuh ikan betah di air, gitu. Ya, itu orang mukmin dalam masjid laksana ikan dalam air.
Tapi kalau orang munafik di masjid laksane borong dalam sangkar, nggak betah. Dia mau cari celah-celah di mana ada kesempatan bisa keluar kabur. Begitu tuh burung. Iya kalau nggak dipanen. Nah. Iya, artinya kebiasaan dia cari makan dengan tawakalnya, ya makanya kita siapin makannya gitu. Kalau dia bisa ya menuhin apa yang jadi tabiatnya, ya nggak zalim ya, justru ada manfaat buat dia. Tapi kalau nggak dimpanin gitu, ya itu kita zalimnya gede. Karena burung itu dalam tawakalnya babnya tinggi, ya babnya tinggi. Dan itu Allah Taala jamin dah. Dia keluar pagi pulang sore, bitonan kenyangnya perutnya deh. Kalau disangkar kita, kalau nggak dimpanin dari pagi temu malam, pagi lagi malam lagi, lapar mulu tuh burung, kasihan. Kalau nggak dimpanin, ya makanya dimpanin. Zalim kalau nggak mah. Burung masih banyak di rumah. Iya. Ya Musa, inni alaitu ya ala nafsi anni la utimmu limudbiri anni amalan wala aqta'anna amala kulli man yu'ammilu ghairi. Nah itu apa itu kosong sih deh, ada hurufnya itu. Hah? Wanasan kosong juga itu. Kita ada yang kita yang lain dari ini ada. Memang kosong ya. Kosong juga sama. Apa? Oh, akson. Ada yang kosong tadi akson ya. Gimana? Ala akson. Bisa. Wala aksoman ya. Lanya lam takkid kan berarti? Wala aksomana aman. Oh nih aksomanan ya masuk sini. Wala aksomana dhahra man istanada ila siwai gitu ya. Wala aqa'anna amala kulli man yu'ammilu ghairi wala aqsamanna dhahra man istanada ila siwai gitu ya. Wala utilanna wahsyata man istanasa bi ghairi wala a'radanna wala u'ridanna amman ahabba habiban siwai gitu ya benar ya. Nah. Ya Musa, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa ya alaihissalam, ya Musa, anni sungguh diriku, alaitu aku bersumpah gitu ya, ala nafsi atas diriku kata Allah Ta'ala, anni la utimmu limudbiri anni, bahwasanya aku tidak akan menyempurnakan limudbiri anni kepada siapa orang yang membelakangiku kata Allah, amalan akan satu amal. Allah tidak akan sempurnakan ya amalan bagi siapa orang yang membelakangi Allah. Tidak membelakangi Allah Ta'ala, kabur dari Allah
Ya, nih belakang gitu, kabur dari Allah. Ya, memantatin Allah gitu, ngebelakangin Allah. Allah nggak akan sempurnakan amal buat dia. Ya, disembarangin sama Allah Ta'ala. Wala aqta'anna amala kulli man yu'ammilu ghairi. Dan pastilah aku, kata Allah, akan memutus amala, yakni angan-angan kulli man yu'ammilu ghairi, angan-angan tiap-tiap orang yang berangan-angan kepada selainku. Allah bakal putusin semua angan-angan, semua harapan, semua cita-cita. Siapa orang yang berangan-angan, yang berharap kepada selain aku, kata Allah. Ya, kalau orang itu mengharapkan segala sesuatu selain Allah, berangan-angan kepada segala sesuatu selain Allah, kata Allah, la aqta'anna, pasti saya bakal putusin semua angan-angannya. Nah, jangan banyak ngarep, kata Allah, saya putusin, ya, saya putusin. Wala aqsamanna dhahra man istanada ila siwai. Ya, dan pasti saya bakal rusak, saya bakal hancurin dhahra man istanada, yakni punggung orang yang bersandar ila siwai, kepada selain diriku. Siapa orang yang bersandar kepada selain Allah? Kata Allah, pasti saya bakal rusak punggungnya. Kenapa punggung? Karena punggung tempatnya nyender gitu. Ya. Makna kias gitu ya. Punggungnya tempat nyender. Maknanya apa? Orang yang bersandar kepada selain Allah, Allah bakal rusak dirinya yang jadi apa? Alat untuk bersandar kepada selain aku. Orang nyendernya orang kaya sama Allah lepas. Siap-siap. Dia bakal rusak urusan orang kaya itu. Nah iya. Orang kaya sekarang, kaya besok belum tentu. Sedangkan Allah zat yang maha kaya. Kenapa nggak mau Allah Ta'ala? Gitu ya. Nyender sama jenderal. Sekarang jenderal, besok pensiun. Gitu. Ngapain teh? Ya. Orang punya pangkat ada batasnya. Orang punya harta juga ada batasnya. Sedangkan Allah Ta'ala yang kekayaannya tidak ada batasnya, yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Makanya pernah diceritakan tuh, ada seseorang ya tinggal di satu kampung. Dia jadi budak, ya, jadi budak. Itu satu kampung ya pada mengharap-harap panen. Tahu-tahu hampir semua lahan-lahan yang ada pada saat itu gagal panen, ada hama. Ya, ada hama. Kecuali lahan tuan dari budak yang sedang kita ceritakan ini. Dia doang dah. Ya, dia doang yang berhasil panennya. Kira-kira kalau orang berhasil panen girang apa sedih? Girang. Berarti yang gagal panen sedih. Itu tuan-tuan yang punya lahan pada gagal panen sedih. Kira-kira kalau tuannya sedih, budaknya sedih nggak? Kenapa? Dampak. Ya, dampak. Perusahaan lagi lagi kacau nih, begitu. Karyawan ketar-ketir semua. Iya, ketar-ketir kena dampaknya juga. Sekurang-kurangnya maafin, nih bulan gaji lo pre dulu ya, begitu. Kok bisa, Bos? Ya, lo kan tahu nih lagi rusak panen. Kan begitu tuh, bisa. Sedih. Kalau yang hasil panennya tuannya girang, kalau yang tuannya girang, budaknya girang nggak? Girang. Ya, girang. Maka ini budak jalan ngelilingin kampung, dilihat nih
yang seprofesi sama dia sebagai budak, yang lainnya yang pada gagal panen tuan-tuannya pada sedih murung semuanya, kecuali dirinya biasa-biasa aja, senang karena tuannya hasil panennya begitu ya, hasil panennya. Makanya ditanya sama yang gagal panen nih, budak gagal panen, kita orang pada sedih semuanya, ngapain teh girang dirian? Kenapa saya mesti sedih? Kata nih budak yang tuannya hasil panennya, ya kenapa mesti saya sedih? Sedangkan tuan saya hasil akan panennya, melimpah hartanya, dia nggak ada yang beli sama kamu orang pada punya bos. Kenapa? Gagal semua, yang hasil cuman tuan saya. Orang kalau begitu main harga bisa nggak? Nggak bisa, emang gagal semua cuman dia doang. Begitu. Maka bagaimana dengan Allah Ta'ala, Zat yang maha kaya, yang nggak pernah gagal panen, kekayaan yang nggak terbatas. Kalau umpama Allah kabulin semua doa dari manusia pertama sampai terakhir, dari bangsa jin dan bangsa manusianya, semuanya Allah ijabah, masalah tahu semua permintaannya, yang dikatakan itu nggak pengaruh apa-apa kecuali timbang kayak apa? Kayak orang yang masukkan mihyat apa namanya, jarum, ya mihyat, masukin jarum ke dalam laut, lalu diangkat lagi tuh jarum, timbang netes air yang dari jarum itu cuma segitu. Artinya apa? Enteng, kecil, saking maha kayanya Allah Ta'ala, nggak berasa hal-hal yang kayak begitu. Makanya ada orang kata, ya kaifa akhafu faqra wa ana Abdul Ghani, bagaimana saya bisa takut jadi fakir, jadi susah, sedangkan saya ini hamba dari Tuhan yang maha kaya. Kenapa itu susah kita? Orang tadi budak yang timbang tuannya hasil panen aja girang, apalagi Tuhan kita yang nggak pernah gagal panen, yang punya dunia, punya akhirat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, langit punya Allah, bumi punya Allah, semuanya punya Allah. Ngapa jadi kita takut susah? Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Gitu ya. Kalau susah kita. Gitu. Ya, Allah Ta'ala firmankan, Allah tidak akan sempurnakan, ia akan amal kepada siapa orang yang membelakangi aku, dan aku akan putuskan akan angan-angan tiap-tiap orang yang berangan-angan kepada selainku, dan aku akan hancurkan punggung dari orang yang bersandar ila siwai kepada selain aku. Allah putusin semua sandaran-sandaran yang selain Allah Ta'ala. Bakal ditunjukin sama Allah Ta'ala siapa orang kaya tuh. Orang kaya yang jadi sandaran ente bakal miskin besok susah. Kalau umpama nggak miskin bakal mati, hilang sandarannya. Kadang anak bapak baik sama kita, bapaknya baik sama kita, anaknya belum tentu. Dulu bapak ente baik banget sama aneh, saban-saban aneh datang nggak pernah nggak dikasih duit, kasih duit mulu. Ya kan bapak dulu, gitu jawabnya anaknya. Kan bapak dulu, kita mah lain, jangan samain banget sama bapak gitu ya. Ada nggak anak ngomong gitu? Ada. Tinggal sedihnya deh kita. Ya, coba dulu Pak Haji masih ada, coba dulu ini gitu. Ya, tinggal sedihnya. Kenapa? Karena dia bersandarnya kepada selain Allah. Kalau kepada Allah, Allah nggak pernah mati. Allah maha hidup, Allah maha kaya, Allah maha memberi. Allah yang rahmatnya lebih luas dari segalanya. Wala utilanna wahsyata manista'nasa bi ghairi, dan pasti aku akan panjangkan wahsyata, kegelisahan, keresahan, manista'nasa, kepada siapa orang yang dia merasa tenang, merasa jinak, bi ghairi, kepada selain aku. Ya, kalau ada orang yang tenangnya kepada selain Allah, siap-siap Allah bakal panjangin rasa resah dirinya kepada Allah. Sengaja sama Allah, gitu ya. Ada orang sama Allah tuh bawaannya mau buru-buru aja, lembungan nama selain Allah, girang aja. Allah bakal panjangin rasa begitu sama dia. Ya, dibikin sama Allah semakin resah, dibikin rasa kepada manusia semakin nyaman. Begitu sengaja dipanjangin, akhirnya apa? Ibadahnya tidak ada.
Ketaatannya tidak ada, kebaikannya tidak ada, kalaupun ada sedikit, walaupun ada sedikit gitu. Pada lempengan lagi ngumpul sama orang, bawaannya betah banget, disuruh ibadah nggak betah, buru-buru ya, buru-buru. Ya, membayang maunya buru-buru gitu ya, maunya buru-buru. Jangankan wiridnya, ya sholatnya aja maunya yang ringkes-ringkes semuanya gitu ya, ringkes-ringkes. Wirid, gak wirid lagi. Tapi kalau mau ngumpul, ya pikiran mulu, nungguin mulu waktunya kapan, waktunya ngumpul, pengen. Nggak sabaran sama ngumpul-ngumpul, nggak sabaran sama ibadah, ogah-ogahan. Datang adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah adzan begitu ya, udah adzan nggak terasa sembahyang 2:30. Pas mengerti sembahyang rapi, jam 3:15 kan adzan lagi tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah asar aja sih gitu, udah asar aja lumayan. Udah asar aja, baru juga sholat lagi. Tapi kalau mau kumpul paling getol lah, ngobrol hampir setengah hari, pas lamakan mau pisah berat banget rasanya gitu ya. Kenapa ya kalau udah kayak gini rasanya mau pulang ogah aja bukan gitu. Padahal juga nongkrong duduk juga banyakan diem-dieman begitu ya, tapi hatinya enak. Nah, itu tanda ciri orang yang Allah mau panjangin rasa resah sama Allah, dan Allah mau panjangin rasa nyaman sama makhluk manusianya, makhluk. Ngeri ibadahnya kurang. Wala u'ridanna amman ahabba habiban siwai. Dan pasti kata Allah, aku akan berpaling dari orang yang cinta ya akan kecintaannya siwai kepada selain diriku. Allah akan berpaling dari dia. Kalau orang itu cintanya sama Allah, Allah bakal lebih cinta lagi kepadanya. Tapi kalau orang cintanya kepada selain Allah, maka Allah akan berpaling dari dia. Berpaling, melengos, dia lagi gitu. Orang kalau gitu enak gak? Ada orang nih datang terus kita yang gini ngomong, dia lagi. Berarti disenangin apa enggak tuh orang? Agak. Orang yang cintanya kepada selain Allah, Allah digituin tuh, dipaling, Allah berpaling. Ya, Allah pelengosin. Ya, kalau orang dipelengosin, kalau duduk bareng diajak ngobrol enggak? Agak. Kalau bisa jauh-jauh jadi depan matanya gitu. Kenapa sih ngomong-ngomong sama dia? Lu gak tahu, udah gua tahu gitu. Ya. Apa perlu gua bacain juga di depan lu kan gitu tuh. Kan tuh orang kesel gitu ngomongnya. Gitu enggak? Nah, Allah bakal gitu tuh. Sama orang yang punya kecintaan kepada selain Allah, Allah bakal berpaling dari dia, tinggalin Allah. Enggak ogah yang kayak begitu. Gitu. Caranya banyak. Ya, cara Allah berpaling dari hamba banyak. Intinya dicuekin sama Allah. Bisa jadi disempitin rezekinya, bisa jadi mungkin diluasin rezekinya. Gitu. Ya, orang nggak sembahyang, bisa jadi duit makin banyak. Tuh gangguan keimanan di situ tuh. Numpang nggak sembahyang, dipikir rezeki ada aja nggak sembahyang. Pas lemongan sembahyang malah nggak datang tuh rezeki. Pernah nggak punya perasaan begitu? Diuji iman kita. Coba deh besok nggak sembahyang lagi, datang lagi rezeki. Datang rezeki. Pas sembahyang mampet lagi. Kalau datang begitu, benar-benar begitu sama kehidupan kita pilih yang mana kira-kira?
Hah? Nggak sembahyang datang rezeki, lombangan sembahyang sempit lagi. Yang mana kira-kira? Hah? Mayang udah, jangan pikirin luas kagak. Itu ujian keimanan, nggak lama nanti itu Allah luasin, Allah kasih gampang semua urusan. Cuman kadang-kadang kita nggak sabar doang sama ujian gitu. Ya nggak sabar ujian. Ada orang berdoa sama Allah, ya Allah berikan hamba rezeki ya Allah, mudahkan urusan hamba ya Allah, biar api semua beres ya Allah, Engkau maha tahu akan hajat-hajat hambamu ya Allah. Begitu. Cakep gak tuh? Cakep ya doa. Sambil orang doa gitu kan sambil sholat tuh ya, rajin sholat doa lagi, sholat doa lagi. Udah 3 hari nggak juga hasil-hasil kabul hajatnya, 4 hari juga nggak hasil-hasil, 5 hari nggak berhenti nggak hasil-hasil. Kata dia capek juga. Banyak sembahyang, banyak minta nggak dikasih-kasih. Besok berhenti sembahyang, berhenti doa. Berhenti sembahyang, berhenti doa. Kenapa? Seolah-olah dikecewa sama Allah Ta'ala. Padahal kata Allah, ngapain 5 hari berhenti, coba 6 hari saya kasih gitu. Kurang sehari doang bakal Allah kasih tuh. Kurang apa? Kurang sabar gitu, kurang sabar. Makanya kita punya amal kebaikan jangan berhenti tengah-tengah, terusin, kerjain aja terus sudah. Kerjain terus jadi kebaikan. Begitu. Ya. Allah Ta'ala lebih paham akan segala hajat-hajat kita, akan kebutuhan-kebutuhan kita. Begitu. Ya. Lewat proyek kata dia bisa jadi buruk buat dia, bagus kata Allah. Kalau jadi bisa jadi nih, bisa jadi gitu. Kalau kejadian tuh proyek datang sama kita udah capek ngerjain, duitnya kagak turun, kabur kan, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Atau ntar nih bukan yang ini yang bagus, taruh lagi habisin lagi yang bagusan, begitu. Ya, ternyata bener datang yang bagusan, lancar semuanya, asyik. Akhirnya yang kemarin baru diseselin, ya Allah maafin hamba ya Allah, gitu baru. Kan nyesel adanya di mana? Depan, belakang? Belakang. Ya. Kalau nyesel depan apa namanya itu depan? Lu kambing ya. Ya minta sama Allah Ta'ala dah, ya Allah kasih bagus semua urusan kita ya, bagus zahir kita, bagus batin kita, bagus perkara dunia kita, bagus urusan akhirat kita ya. Allah nggak kasih susah buat kita, Allah nggak kasih bingung buat kita, namun Allah Ta'ala berikan kemudahan yang banyak untuk kita ya, urusan dunia dan akhirat kita. Ya Musa, ya annali ibadan anna jauni asghaitu ilaihim. Ya Musa, sungguh bagi diriku ada hamba-hamba yang apabila ya mereka itu munajat kepadaku, asghaitu ilaihim, saya bakal dengar munajat mereka itu ya. Itulah ya, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur, kita bisa teruskan lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya. Ya Musa, annali ibadan anna jauni asghaitu ilaihim, wallahu a'lam bishawab.